Saat ini Indonesia telah atau sedang melewati 3 fase kedaulatan. Fase yang pertama adalah fase pergerakan, perjuangan pergerakan, di mana lembaga penyiaran juga ikut mengambil bagian sebagai radio perjuangan yang ditandai dengan proklamasi kemerdekaan kita, dekolonialisasi, kedaulatan politik kita sebagai bangsa. Kita juga telah memasuki kedaulatan fase kedua, yaitu kedaulatan maritim yang diawali dengan perjuangan Perdana Menteri Juanda di tahun 57. Dengan hasil di tahun 1982 pada konvensi hukum laut PBB, United Nations Convention of the Law on the Seas, yang menetapkan Indonesia sebagai negara arkipelagik, negara arkipelago, di mana laut di antara di dan sekitar Indonesia adalah wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Saat ini kita memasuki fase era kedaulatan yang ketiga, kedaulatan digital. Digitalisasi itu ekstrateritorial. Salah satu unsur penting dalam mewujudkan kedaulatan digital kita adalah migrasi lembaga penyiaran analog menjadi lembaga penyiaran digital. Menjadi tugas dan kewajiban kita untuk memastikan analog switch off berhasil sukses. Salah satu faktor penting dari analog switch off adalah tersedianya infrastruktur digital broadcasting, yaitu tersedianya multiplexing yang memadai, infrastruktur digital. Dan kepada 7 penyelenggara multiplex, saya tentu berharap demi suksesnya digital broadcasting di Indonesia, memastikan infrastruktur multiplexing tersedia dengan baik. Yang kedua yang harus kita pastikan adalah apa? Tersedianya perangkat penerima yang memadai. Yang tadi Irfan tunjukkan itu, set top box, STB, STB, perangkat decoder bagi televisi-televisi masyarakat yang belum memenuhi persyaratan DVB-T2 atau TV digital. Dan sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja PP 49 yang menugaskan kepada lembaga penyiaran penyelenggara multiplexing untuk memastikan tersedianya set-top box bagi keluarga miskin pemilik televisi non-digital di Indonesia. Saya perlu tegaskan ini. Komitmen inilah yang akan menentukan sukses dan tidak suksesnya analog switch off broadcasting Indonesia. Pemerintah sesuai amanat PP 46 tersebut akan membantu penyediaan set-top box. Karenanya saya tentu berharap dan mendorong agar lembaga penyiaran Indonesia yang telah mendapat kewenangan tata kelola multiplexing atau penyelenggara multiplex, baik itu LPP TVRI maupun 7 LPS penyelenggara multiplexing, untuk memastikan perangkat televisi yang belum memenuhi persyaratan DVB-T2 atau TV digital segera disediakan, terpasang dan siap untuk ikut bersama-sama menyongsong era baru digitalisasi pertelevisian nasional kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, dapat saya sampaikan, komitmen Indonesia di PBB, International Telecommunication Union (ITU), seharusnya Indonesia sudah melakukan analog switch off di tahun 2015, 7 tahun yang lalu. Walaupun kita agak tertunda sedikit, tahun 2022 ini adalah moment of truth Indonesia untuk memastikan tanggal 2 November tahun 2022 adalah
analog switch off dan Indonesia boleh mengawali siaran full digitalnya nanti. Yang kita harapkan bahwa televisi nanti akan semakin jernih suaranya, semakin canggih teknologinya, dan semakin jernih dan bersih gambarnya dapat ditonton oleh pemirsa yang masih percaya bahwa televisi, penyiaran adalah media yang terpercaya di Indonesia. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi, kunci suksesnya era baru pertelevisian nasional sebagaimana yang menjadi tagline Hari Penyiaran Nasional tahun 2022 ini, yaitu transformasi penyiaran era digital, adalah terletak pada kesiapan lembaga penyiaran memastikan infrastruktur multiplexing tergelar dengan baik di seluruh wilayah siaran dan perangkat penerima rakyat, khususnya rakyat miskin, betul-betul disediakan dengan menghadirkan set-top box yang terpasang yang memungkinkan perangkat penerima rakyat miskin dan perangkat penerima televisi Indonesia seluruhnya telah siap menjadi televisi digital. Kominfo sendiri merencanakan untuk melakukan analog switch off dalam 3 tahap. Mudah-mudahan 3 tahap ini akan berjalan lancar dan suksesnya sangat ditentukan oleh kerja bersama kita, pemerintah pusat, Kominfo, dan pemerintah daerah termasuk Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ketua DPR Jawa Barat, para bupati dan wali kota di seluruh Indonesia, dan kerja erat bersama penyelenggara multiplexing, LPP, LPS, lembaga penyiaran lokal, dan lembaga penyiaran komunitas. Sekali lagi, dirgahayu lembaga-lembaga penyiaran, selamat Hari Penyiaran Harsianas tahun 2022. Jayalah Indonesia, hidup televisi digital Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam sehat.